puji Tuhan kita mempunyai Bapak Pembina dan Ibu Pembina yang luar biasa. Jadi sehingga kita ingin mengadakan ibadah setiap hari Jumat. Kalau dihitung album, kalau kita sudah ratusan lah. Waduh. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara kita Podcast Ecclesia Worship Harmony. Boleh dong tepuk tangan dulu. Boleh ya, kita tepuk tangan. Ya. Akhirnya puji Tuhan kita bisa melaksanakan podcast kita hari ini. Ini kan kita sudah menggeluti persiapan kita latihan sampai ke ibadah kita kurang lebih 3 sampai 4 bulan ini, ya kan? Nah, di dalam ibadah perjalanan latihan kita dan ibadah kita ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang kita pilih ada 3 nih, yang paling menarik nih, ada 3 pertanyaan yang paling menarik. Nah, ini boleh kayaknya kita saling menjawab nanti ulasan dan jawabannya. Pertanyaan yang pertama, ini yang paling menarik nih yang boleh kita lihat. Kenapa sekarang artis komunitas Jadi Bening tidak banyak lagi di sekuler dan akhir-akhir ini sekarang jadi ke rohani? Gimana menurut Rizal? Boleh jawab Rizal? Pertanyaan bagus. Yes. Bagus dan banyak pertanyaan ini di kolom komen kita dari netizen ya. Ya. Ya, jadi kenapa beralih dari sekuler Ke rohani. Nah itu maksudnya kan. Sebenarnya kita itu bukan tidak aktif di sekuler ya. Kita aktif di sekuler dan kita juga aktif di lagu pujian, persembahan. Tuhan memberikan kita talenta, Tuhan memberikan kita suara-suara yang luar biasa. Ya, kita pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yes, berarti lagu sekuler kita tetap nggak hilang ya? Nah, hilang, kita tetap jalan, Tetap update kita ya. ya, tapi kita lebih aktif di lagu pujian. Khususnya di kegiatan ruang lingkup kita di artis komunitas Jadi Bening. Benar. Yes. Gimana, ada lagi tambahan? Iya, ada. Ini ada pertanyaan juga ini. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari netizen ya. Jadi kita tanya dulu ini pertanyaan, kita tanya dulu sama Mr. Didi. Apa kegiatan artis komunitas Jadi Bening setiap harinya? Mungkin banyak teman-teman di luar sana, sahabat-sahabat kita ya, yang mungkin bertanya-tanya kegiatan apa aja sih yang saat ini artis komunitas Jadi Bening itu fokuskan gitu. Iya. Tadi menambahi sedikit dari jawaban dari Rizal. Sebenarnya kita semua juga tetap masih aktif di sekuler, tapi saat ini seperti yang Rizal katakan juga, kita yang sudah diberikan talenta dan dengan talenta itu kita bisa dapat berkat, dan gak ada salahnya kita pergunakan talenta kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan gitu. Dan di sini setiap hari Selasa, Rabu, Kamis kita latihan rutin ya untuk persembahan pujian seperti tadi yang Bang Anjur juga katakan. Ini
latihan ini sudah dari 3-4 bulan yang lalu ya. 3-4 bulan yang lalu kami persiapkan, di mana ini semua talenta-talenta yang ada di sini mudah-mudahan juga ya bukan untuk membesar-besarkan kami, tapi hanya untuk mudah-mudahan ini boleh untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga tentunya boleh menghadirkan sukacita juga yang menonton kita. Iya. Begitu. Tapi gini, ini kan sahabat kita, saudara kita, Bapak Ibu terkasih perlu sejujurnya tahu ibadah kita itu sebenarnya setiap hari apa aja dan tempatnya itu di mana. Oh iya, kita tadi latihan Selasa, Rabu, Kamis latihan dan juga langsung secara live streaming ya. Dan ibadah bersama kita juga boleh mengundang teman-teman kita, saudara kita yang mungkin saat ini sedang nonton ini, boleh bergabung bersama kami, beribadah bersama setiap hari Jumat. Itu ibadahnya mulai jam 8 malam, tapi lebih baik kalau lebih awal ya, hadir ya. Iya. Jam 7 hadir lebih baik lagi. Tempatnya di mana? Tempatnya itu di GNB Resto and Relax. Kalau teman-teman mau cek di Google Maps itu, ketik aja GNB Resto and Relax, itu di Jalan Raya Kalimalang, Ruko Bumi Satria Kencana. Ya pokoknya carilah nanti di Google Maps ada itu ya. Tapi memang karena ibadah ini kita udah mempersiapkan banyak sekali. Ini kan seperti tadi yang sudah dikasih tahu oleh Dedi, kegiatan setiap hari kita latihan, kita sudah mempersiapkan bahkan sampai lebih kurang ratusan lagu. Ratusan lagu ya? Iya. Ratusan lagu. Benar sekali. Itu saudara kami terkasih, saking kita mau fokus di Ecclesia Worship ini, ratusan lagu sudah kita persiapkan. Benar. Artinya semampu kita, yang terbaik dari kita lakukan untuk latihan. Sebanyak yang kita bisa latih, sebagus yang bisa kita latih untuk Ya. ibadah itu. Ya. Oke, mungkin boleh. Ya, di sini juga ada kadang pertanyaan yang sedikit menggelitik ya. Sebentar. Jadi itu seperti tadi gue bilang, bukan kita mau sombong iman atau apa enggak, tapi kita benar-benar mempersiapkan ini untuk ibadah Ecclesia Worship, kurang lebih ratusan lagu kita persiapkan. Dan kita lakukan sepenuhnya. Iya. Oh ya lanjut. Iya, di sini juga ada pertanyaan yang sedikit menggelitik ya. Banyak mungkin teman-teman di sana, ini banyak juga kadang di komentar di konten-konten kita di video yang lain. Ini artis komunitas Jati Bening ini akhir-akhir ini kok sudah hilang ya, sudah redup ya. Bahkan ada yang bilang ya Gak laku. katanya sih. Ada kemarin aku bilang, ini artis gak laku ini. Ya. Artis gak pernah itu lagi katanya kan. Ya karena kita fokus di band ini, hati kita ya udah lebih aja. Ya, saya pikir sih kita tetap berkarya ya. Tapi mungkin boleh lagi ditanggapi sama teman-teman. Mungkin Bang Budan boleh ditanggapi komentar atau atau statement dari teman-teman di luar sana tentang pertanyaan tadi. Ya kalau menurut aku sih apapun tanggapan mereka itu hak mereka. Ya, kita menyikapinya selalu positif. Yang jelas kita masih tetap eksis, kata job kita, sebab kita masih banyak jobnya, cuma Sabtu Minggu, kadang kurang harinya kan. Full ya? Full. Jadi kita juga sering ngejob juga. Apapun tanggapan mereka, ya itu hal-hal yang wajar aja sih kalau menurut saya. Begini kalau udah berpikiran positif, Bang. Ini udah dewasa ini. Yang penting kita tetap dewasa, berkarya terus. Benar sekali. Baik di sekuler maupun keluar. Ya. Luar biasa. Iya. Ya, jadi itu dia teman-temannya, artinya ya nggak apa-apa, boleh menilai apapun. Yang pasti kami di sini tetap berkarya dan tetap melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan itu bisa mewakili semua jawabannya ya. Ya itu ya. Ya itu. Ya ini
Ecclesia Praise, Worship dan Harmoni ini Bang. Ya. Yang pasti kan ini komunitas kita dan juga senior-senior kita yang luar biasa. Mungkin bentar lagi boleh kita undang Bang ya. Langsung kami serahkan nih buat Abang. Pokoknya di podcast kita pertama hari ini kita ada sesuatu yang sangat spesial. Nah, di balik kita mengundang narasumbernya yang benar-benar legend, tapi punya karisma yang luar biasa. Nanti ada satu cowok, ada satu cewek. Wih, jadi penasaran siapa ya? Siapa ya? Dan menurut saya ini Ini nanti door prize, door prize. menjadi barometer, menjadi ikonnya orang Batak untuk musik di Indonesia ini. Kalau teman kita bilang The Diva, ini, nah, itu ya. The Diva. Tapi kita tunggu nanti. Penasaran? Penasaran? Nanti tunggu dulu. Yang pasti satu clue-nya, karya-karya mereka itu sudah menasional, bukan hanya di Batak, tapi sudah Indonesia punya, bahkan kaliber internasional juga. Mungkin Anda tahu, silakan komen di bawah siapa tuh namanya sebelum kita mulai. Yes. Boleh kita mungkin langsung sambut. Langsung kita sambut Joharen Ambisi Trio dan Rita Buta. Selamat datang dan Tulang. Selamat datang Tulang. Ya, silakan duduk. Iya. Kalau ini mungkin para penonton kita yang lagi menonton podcast kita ini, Ya. mungkin sudah tidak asing lagi dengan beliau ya, dengan Tulang Joharen Simanjuntak personil Trio Ambisi dan Rita Butar. Salam Inang dan juga Bapak Joharen. Shalom. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, Kalau luar kita lihat di biasa. kamera, wajah-wajah beliau ini ganteng dan cantik ya. iya. Semakin berumur, semakin berkarisma. Amin. Begitu juga dengan karya-karya yang dihasilkan oleh beliau ini adalah sudah menjadi trendsetter jadi orang Batak. Melekat sampai Bahkan sekarang di ya. nasional. Ya. Iya. Oke. Bapak Joharen dan juga Inang Rita Butar, terima kasih sudah hadir di podcast kita. Ini adalah podcast kita yang pertama di Sama-sama. Ecclesia Worship Harmony, artis komunitas Jatibening. Iya. Nah, ada beberapa pertanyaan juga nih yang kita rangkum dari sahabat-sahabat kita netizen, ada juga yang beberapa dari kita. Kita tentunya sangat penasaran tentang kegiatan seputar artis komunitas Jatibening ini. Dan yang kedua yang paling menarik itu adalah perjalanan karir daripada Inang Rita Butar dan Tulang Joharen. Boleh kita tanyakan ya? Oke. Iya. Silakan. Gimana? Oke, langsung kita pertanyaan yang pertama nih. Kita pertanyakan yang pertama itu seputar kegiatan AKJ dulu. Tapi sebentar dulu sebelum ada pertanyaan. Ini Anjur Munte dari Nirwana. Trio ya. Nirwana Trio. Kalau ini Rijal Nenggolan dari dari Anju Trio. Trio. Mantap. Oke. Kita boleh nih pertanyaan yang pertama ya. Boleh. Kita pertanyaan pertama dulu, pertanyaan yang paling pertama. Kenapa artis komunitas Jatibening ini bisa terbentuk dan pembinanya siapa dan alasan terbentuknya artis komunitas Jatibening ini seperti apa? Boleh Amang Joharen untuk menjawab. Iya. Bapak Joharen boleh. Ke saya ini pertanyaan. Iya. Oke, terima kasih. Sebenarnya kami ini dari yang sudah dituakan, kalau istilah sekarang ya dibilang senior. Yes. Ya. Kami memang merasa mempunyai suatu kerinduan. Ya. Dulu saya sering ngobrol sama Ibu Rita, yuk kita jangan putus. Dalam arti kata putus karir. Ayo apa yang kita talenta yang kita sudah diberikan Tuhan sama kita, ayo kita didik, kita ajak semua teman-teman kita ataupun generasi-generasi kita. Itu dulu yang pertama. Ya. Nah, akhirnya ya kami berdua sepakat pada saat itu. Yuk, jadi kami lihat siapa sih generasi-generasi yang bisa kita bina
kita anggaplah kita bina, tetapi dengan catatan yang satu hati dengan kita. Itu dulu. Iya ya, berarti kayak lagunya dari itu ya, Artis Langit. Sada marohata. Kalau lagi milenialnya, satukan hati, satu rasa. Dan ini jadi pertanyaan juga nih Bang. Itu artis komunitas Jati Bening atau AKJ itu berpindah nama jadi Ecclesia Worship atau gimana itu Tulang? Ayo Ibu Rita dulu. Sebenarnya tidak berpindah, cuma personilnya tetap. Maksudnya anggotanya tetap AKJ dan Ganube. Hanya karena kita saat ini sedang mempunyai satu kerinduan ya. Kita mempunyai kerinduan, AKJ ini mempunyai kerinduan karena kita merasa bahwa kita ini diberikan talenta yang luar biasa. Karena tidak ke semua manusia Tuhan memberikan talenta suara yang indah. Itu adalah kasih karunia, anugerah. Jadi sehingga kita ingin mengadakan ibadah setiap hari Jumat untuk mengajak semua pencinta AKJ, pencinta Ganube, makanya terciptalah nama Ecclesia Worship gitu. Luar biasa. Ini luar biasa tadi ulasan yang diberikan oleh Inang Rita Butar-Butar ya. Ada sesuatu yang sangat ingin saya katakan juga kepada senior kami. Di balik semua ini, di balik semua AKJ, di balik semua Artis Langit, di balik Ganube, di balik semua kegiatan-kegiatan kita. Siapa di balik ini yang merangkul kita ini? Sebenarnya siapa nih? Adakah sesuatu memang orang yang luar biasa yang memberikan hatinya, seseorang yang merangkul kita, memberikan hati, pikirannya, tenaganya, materinya, mungkin senior kami bisa menjabarkan. Puji Tuhan kita mempunyai Bapak Pembina dan Ibu Pembina yang luar biasa, yang senantiasa memberikan hati, pikiran, dan segala hal untuk membina artis Batak sebetulnya. Ya, luar biasa. Sebetulnya beliau menginginkan seluruh artis Batak itu ada di komunitas ini. Tetapi seberapapun kita yang ada di AKJ, itulah yang beliau bina karena beliau sendiri sangat merindukan artis Batak ini tidak hanya di komunitas Batak, tetapi menginginkan di nasional. Dan cita-cita beliau sesungguhnya yang muda seperti kalian milenial ini, kalaulah boleh kita meminta kepada Tuhan untuk menggantikan posisi kami sebagai senior. Sebenarnya kerinduan hati beliau itu sih. Iya, luar biasa. Jadi banyak juga kan yang nanya-nanya kadang-kadang kalau itu rumah siapa sih? Rumah siapa sih? Bener. Kan kita jawab juga itu rumah saya. Iya. Itu rumah saya. Memang rumah kan sesungguhnya Bapak Pembina selalu mengatakan kalau kita sudah masuk di rumah ini memang rumah kita. Rumah kita. Karena memang beliau adalah seorang pemimpin, anggota DPR ya. Jadi rumah ini adalah rumah rakyat gitu loh. Jadi itu tadi yang dibilang Bapak Pembina, Bapak syukur Bapak. Nah itu tadi. Oke, ini kita beralih sedikit ya. Kita beralih sedikit dulu. Kita tinggalkan dulu sedikit seputar kegiatan AKJ. Kita tanya dulu nih seputar kegiatan sedikit aja. Tentang karir perjalanan daripada Bapak Joharlen selaku personil Ambisi Trio. Dan juga Inang Rita Butar-Butar. Boleh kita pertanyaan yang pertama nih. Coba Jal, pertanyaan yang pertama Jal. Iya, pertanyaan pertama ini ke Tulang Joharlen dulu ya. Pertanyaan pertama Tulang, Trio Ambisi itu mulai berkarir mulai dari tahun berapa Tulang? Berkarir Tahunnya ya. Tahunnya Tulang. Tahun 1982 dengan mencantumkan nama Trio Ambisi. 1982. Abang udah lahir belum?
Ya saya masih direncanakan. Saya belum Dan lahir bang. Pada saat itu mungkin saya masih biji-biji tomat ya. Oh masih direncanakan. Oke, tahun 1982. Kalau kita hitung sekarang berarti kurang lebih sekitar 43 tahun. 43 tahun. Kalau saya sekarang berumur 42 tahun. Umur berapa Jal? 36 tahun. Masih anak-anak ya dibanding mereka. Oke, luar biasa. Ya Oke, ini kembali mungkin kita tanya untuk Inang Rita. Nantulang Rita Butar-Butar. Itu mulai berkarir di tahun berapa Nantulang? Saya tuh masuk dapur rekaman itu 1975 ya. Waduh, ini makin jauh lagi nih bang. Makin jauh Makin ya. jauh. Makin apa nih? Ya belum Makin- tahu makin. kalian di mana. Nggak tahu, kalian di mana. belum. Berarti bang, kita belum lahir, tulang Joharlen dari personil Trio Ambisi dan juga Nantulang Rita Butar-Butar ini udah melanglang berkarir, buana, udah berkarir, udah berkarir. dikenal orang, ya kita belum lahir bang. Yes, Iya. berarti Ambisi Trio 82, Inang Rita Putar-Putar tahun 75. 75. Berarti kalau Inang sekarang sekitar 50 tahun ya? Ya, berkarirnya 50 tahun. Waduh, 65 tahun. Usianya 65. Jangan dikasih tahu Berkarirnya umurnya. maksudnya berkarirnya. Berkarirnya 50 tahun. 50 tahun berkarir. Wow. Sampai saat ini masih eksis. Yang boleh kita sering dengar lagunya itu yang lagi baru-baru viral itu sekarang. Tung sopo la jujura kuita. itu untuk di Bataknya, Itu yang untuk di sering kita Bataknya. dengar tuh, seandainya. Itu nasionalnya. Nah, itu. Lagu rohani. Dung sonang rohani. Pada hafal ya. Ya, Pada itulah. hafal ya. Siapa sih yang nggak tahu? Nah itulah. Itu tadi luar biasa ya perjalanan karirnya. Nih pertanyaan berikutnya nih. Ini untuk Trio Ambisi dulu nih ya. Iya. Pak Ju. Ya Tulang Joharlen. Lagu pertama sekali yang Amang nyanyikan semenjak mulai berkarir. Lagu pertama bisa nggak diingat satu lagu semenjak berkarir. Lagu pertama yang dinyanyikan. Ini untuk Trio Ambisi. Untuk Trio Ambisi. Jadi ada sekilas balik sedikit. Saya bilang tadi kan tahun 1982 itu tercantum dengan Trio Ambisi. Nah sebelumnya karena Trio Ambisi itu personalnya itu. Iya. Sebelum Trio Ambisi juga memang kami sudah membuat satu album. Yes, album. Ya. Sebelum nama Trio Ambisi ya. Lagunya mungkin pemirsa tahu itu lagunya. Lagu zaman dulu. Molo Habako Lali. Molo habang. Coba dari B bang. Hah? Mana tadi? Itu. Molo habang. Itu ya. Molo habang holali habang tu si hadiali. Udah cukup sampai situ dulu. Itu judulnya Iya, Molo Habako. Molo habak kolali. Kalau Nah, ini itu. bang sering dinyanyikan bapakku ini, bapakku. Jadi itu dulu yang pertama. Itu yang pertama. Karena lagu itu membooming, Yes. baru kami teguhkan bahwa kami membawakan nama Trio Ambisi. Muncullah album pertama lagu Trio Ambisi yaitu Si O Sepadan. Oh. Iya. Itu ya. Ya benar. Ini Nah, lagunya Leleng. sangat top dan familiar menurutku. Sangat top familiar ya Kalau kalau orang-orang Batak udah pasti tahu lah lagunya. Iya. Oke, ini pertanyaan berikutnya nih. Masih ke Tulang Jo nih. Lagu rohani pertama yang dinyanyikan dan direkam juga. Lagu rohani ya, lagu rohani. Iya. Kalau masalah lagu, mau lagu rohani, lagu dari daerah Tapanuli, Batak, lagu Indonesia, lagu Manado, lagu Minang. Kalau untuk judulnya mungkin saya udah lupa. 40 tahun bang Karena berkarya. 42. begitu banyaknya albumnya Trio Ambisi, Iya. jadi kita sudah lupa. Oh. Itu kira-kira ada berapa album kalau dihitung itu tulang? Kalau dihitung album, Ah. kalau kita sudah ratusan lah. Waduh.
Jadi kalau albumnya, Ya. jadi kalau lagu, Lagu? udah ribuan. Udah ribuan pastinya ya. Iya. Waduh. Sudah ribuan. Waduh. Waduh. Nah, Ribuan lagu. Itu tadi ya, luar biasa tadi perjalanan karir daripada Bapak Johar Len, personil Ambisi Trio. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya nih Jal. Ya, Kita pertanyaan berikutnya ke Ibu Rita Butar-Butar dulu. Bisa dikatakan kan the divanya orang Batak nih. Iya benar. Si suara melengking yang belum ada duanya sampai sekarang. Iya. Karena memang solo nggak ada suara duanya. Itu ya? Gitu yang itu nggak sih Nang? Karena memang solo, kecuali trio mungkin. Mantap. Trio Rita Joknya Butar-Butar. mantap. Joknya mantap. Kecuali memang Rita Butar-Butar trio mungkin ada suara duanya. Benar. Tapi karena ini solo yang nggak ada duanya lah. Iya. Ya tetap satu dia. Kecuali ada yang backing. Ya itulah itu ya. Oke pertanyaan ini Nang. Lagu rohani yang Enang rekam yang paling menyentuh sampai sekarang lagu apa itu Nang? Sebenarnya semua tipe lagu rohani itu semuanya indah. Iya. Dan semuanya itu penuh makna. Banyak yang saya sudah rekam, terlebih dari buku-buku Haluaon Nagok ya. Iya. Banyak dan itu memang membuming. Cuma kebanyakan seluruh pencinta saya itu selalu menginginkan kalau saya perform di acara gereja itu dungsonang. Iya. Iya. Kayaknya kita penasaran nih mau dengar lagunya Nanti kita Dungsonang nyanyikan itu. ini Bang. Iya Ya. betul, nanti Berarti kita nyanyikan. Lagu rohani bukan berarti dibilang semuanya menyentuh ya. Iya. Semuanya menyentuh tapi yang paling banyak dibicarakan orang, Dan diminati pasti yang ya. diminati orang itu bukan semuanya sih kayaknya Iya. kalau karya yang itu diminati Iya. ya. Kalau lagu rohani itu pasti semuanya indah. Iya, Gitu. tapi Dungsonang Rohaku ini sudah menjadi Icon ikon kali ya. ya. Iya, karena memang lagu ini nih kan memang benar-benar ini ya true story ya. Oh. Itu memang kejadian sesungguhnya gitu loh. Yes. Itu. Iya, iya. Chordnya Inang Rita Butar-Butar Dungsonang Rohaku itu di mana? Coba Nang, sedikit aja. Wah. Jadi buat Terakhirnya aja. iya terakhirnya aja buat ini suara dengan wajah sesuai enggak? Waduh, itu dia tulang. Hah? Pertanyaannya tajam ya. Iya. Iya. Pertanyaannya Kenapa- tajam. Kenapa saya bilang begitu? Ini Bu Rita ini dari gadis, saya sudah kenal dari gadis ya. menikah berarti ya. Sebelum menikah, sebelum menikah. Nah, terus saya amati, ini sebagai tambahan dulu ini, Iya. saya amati mulai dari remaja sampai sekarang, boleh saya bilang suara yang tidak ada duanya di Iya benar tulang. Indonesia lah saya bilang dulu. Kan tadi Anju udah bilang karena penyanyi solo jadi nggak ada suara duanya. Tapi memang Nantulang kayak biasanya kalau penyanyi itu kan biasanya Iya, kalau umur udah semakin bertambah. bertambah, suara juga biasanya kan semakin turun. Nah, kalau ini Nantulang kayaknya enggak deh. Iya, Emang resepnya kalau gitu. emang kalau udah berumur suaranya lebih kurang? Oh tidak. Enggak, ya sebenarnya sih ya makanya banyak orang nanya kok Rita itu suaranya nggak berubah gitu. Iya. Saya nggak bisa jawab apa-apa, hanya saya bilang itu karena kasih anugerah Amin, amin, gitu. Kalau dari segi umur tenaga udah berkurang loh, Iya. tetapi kan Tuhan baik ya, jadi masih bisa puji Tuhan. Amin. Mudah-mudahan kami juga nanti ini yang generasinya Nantulang bisa juga Amin. kayak gitu. Suaranya juga tetap Amin. cetar ya. Amin, 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 amin. Iya. Wow, tadi luar biasa perbincangan kita ya. Boleh kita tepuk tangan dulu yang di rumah yang menonton dan juga dari kita. Oke, ini
Mungkin kami juga berharap nanti Inang Rita boleh nyanyi sedikit ya. Nyanyi sedikit yang tadi yang dinyanyikan Dung Sonang Rohaku. Boleh. Boleh kita nanti, ada pertanyaan terakhir nih Tulang. Dan juga buat Inang, mungkin di antara Bapak dan Ibu nanti siapa yang menjawab ya. Ini pertanyaan terakhir nih. Sejauh ini kan kita lihat dari kegiatan artis komunitas Jati Bening ini kurang lebih kita geluti 3-4 bulan persiapan kita untuk ibadah. Dan ibadahnya sudah berjalan. Apa sih sebenarnya tujuan dari artis komunitas Jati Bening ini melakukan ibadah ecclesia worship ini? Iya. Apa tujuannya? Sebelum kita ke tujuannya, Ya. kita hidup sebagai manusia Yes. yang diciptakan oleh Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita mesti wajib mengucap syukur kepadanya. Yes, mengucap Satu. syukur. Yang kedua, apapun pekerjaan, apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu adalah anugerah dari Tuhan dan kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan. Luar Itu biasa. intinya. Jadi kalau untuk tujuannya, jadi begini. Tadi kan Ibu Rita sudah bilang, kami ini menjadi satu kerinduan untuk membentuk satu komunitas. Sebenarnya komunitas kita ini adalah komunitas kekeluargaan. Nah, jadi tujuannya bagaimana kita ini supaya menyatukan hati. Ini yang penting menyatukan hati. Iya. Kalau kita tidak bersatu hati, apapun yang kita lakukan untuk menjadi suatu komunitas atau kumpulan, itu tidak bakalan bisa. Intinya di situ. Jadi kalau kita sudah menyatu, apapun yang kita lakukan ke depan sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, pasti, ini saya bilang ya, pasti bisa. Yes. Amin. Mungkin boleh ditambahkan sama Inang Rita Butar-Butar? Iya, sesungguhnya tadi saya udah mengatakan bahwa kita AKJ ini kan ingin berbagi gitu loh, ingin berbagi sukacita yang kita terima ya. Jelas AKJ ini mempunyai sukacita yang luar biasa dan itu yang kita mau berikan. Kita mau mengajak seluruh pencinta kita untuk boleh bergabung bersama merasakan kasih anugerah Tuhan. Karena talenta itu kan macam-macam, ya kan? Kita diberikan suara yang luar biasa, mungkin jemaat lain juga diberikan talenta yang lain gitu. Tetapi hanya kita ingin mengajak gitu loh, merasakan kasih Tuhan Yesus kepada setiap kita semua. Itu sih tujuannya. Jangan lupa kita ini yang diberikan Tuhan talenta, kita ini adalah seorang pelayan. Kita melayani. Jadi sesungguhnya tujuan kita itu adalah memuji dan memuliakan namanya ya. Amin. Oke, luar biasa perbincangan kita. Terima kasih untuk Inang Rita Butar-Butar dan juga Bapak Joharli Simanjuntak. Ya. Sudah boleh hadir menyempatkan waktunya di podcast kita yang pertama. Yes. Di Ecclesia Worship Harmony. Dan mudah-mudahan ini semua bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membuat para netizen ya atau teman-teman sahabat semua yang buat penasaran. Mudah-mudahan ini pertanyaannya sudah terjawab semua ya. Yes. Dan untuk yang berikutnya nanti boleh siapa nanti narasumber kita yang mau kita undang, boleh nanti di kolom komentar nanti disampaikan dari seputar masih artis komunitas Jati Bening ya. Nanti akan kita panggil untuk narasumbernya. Sekali lagi tadi seperti yang kita bilang tadi, terima kasih untuk Inang dan juga Bapak Joharli. Sama-sama. Boleh dong kita nyanyi sedikit lagu Dung Sonang Rohaku? Boleh. Refnya aja kali ya? Iya. Oke. Ya. So
Oke, terima kasih untuk semua. Kita berjumpa lagi nanti di podcast Ecclesia Worship Harmony. Di segmen berikutnya. Di segmen berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Shalom.